Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdin, SPDI, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga tahap 2 dengan nomor NIM 32038900590. Insya Allah pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada sekolah SMP Negeri 2 Cidaun, Cianjur pada kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan Bapak Muhammad Nurdin. Sebelum kita belajar dan mengabsen, kita berdoa dulu terlebih dahulu supaya kita dilancarkan dalam melaksanakan pembelajarannya. Kepada ketua kelas, silakan untuk pimpin baca doanya. Untuk siap belajar kita mulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan cek dulu kehadiran kalian pada kelas 7. Ai Sri Rahayu, Aisyah, Alia Ajija, Ajwa Melianda, Dela Lestari, Diega Lukman Nurhalis. Pada pagi hari ini Bapak akan memasuki materi pembelajaran, yaitu menghadirkan sholat dan zikir pada kehidupan sehari-hari. Kalian bisa lihat pada layar di depan, apa sih tujuannya pembelajaran sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari? Tujuannya yang pertama, kelihatan nggak? Yang sebelah sana kelihatan? Kelihatan. Melalui pembelajaran inquiry, kalian dapat menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar. Tujuan yang kedua, melalui teknik pembelajaran, teknik everyone is teacher, kalian dapat menuliskan contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan zikir dan mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat membuat kute tentang sholat dan zikir, mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Mengenal sholat, dengan kata kalimat sholat itu sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena sholat itu adalah kewajiban umat manusia, khususnya kewajiban orang muslim. Sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat termasuk pada rukun keberapa? Rukun Islam kedua, syahadat
Sholat. Dalam melaksanakan sholat 1 hari 1 malam. Sholat 1 hari 1 malam itu berapa waktu? 25. Berapa waktu? 5 waktu. Pengertian sholat menurut bahasa, sholat itu adalah doa. Doa apa? Doa meminta kebaikan. Kalau menurut istilah, serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sebagai sebuah ibadah ritual. Setelah selesai sholat, setelah selesai sholat, kita jangan terburu-buru. Kalau di masjid mah jangan terburu-buru keluar masjid, jangan terburu-buru untuk meninggalkan sholat. Memang tidak wajib. Apa itu namanya? Zikir. Zikir dapat dilakukan dengan menyebutkan nama-nama Allah atau Asmaul Husna, membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau merenungkan kebesarannya. Makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau kita dalam melaksanakan sholat, itu akan menjadi hati kita akan tenang. Hati kita akan tenang. Laksanakan sholat, maka hati kita akan tenang. Yang penting sholatnya itu karena Allah, akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Sholat ada waktunya tidak? Sholat subuh boleh enggak dilaksanakan jam 6? Boleh enggak? Tidak boleh. Karena itu ada waktunya. Sholat subuh ada waktunya, sholat zuhur ada waktunya, sholat asar ada waktunya, maghrib ada waktunya. Kalau kita disiplin waktu, kita juga akan nanti kedepannya akan memanage waktu. Hati akan terasa tenang, terasa nyaman, karena Allah merasa dekat dengan diri kita. Kesempatan kepada kalian, jika dalam materi sholat tidak ada yang paham, silakan boleh dipertanyakan. Ada yang mau menanyakan tentang sholat atau zikir? Silakan, siapa? Oh, silakan. Namanya siapa? Aisyah. Aisyah mau bertanya apa? Bapak, bagaimana hukumnya meninggalkan sholat tanpa sengaja? Bagaimana hukumnya meninggalkan sholat tanpa sengaja? Ini pertanyaan bagus. Nah, bagaimana Pak hukumnya meninggalkan sholat tanpa disengaja? Ini garis bawahi. Tidak disengaja. Beda dengan disengaja. Bagaimana meninggalkan sholat dengan tidak disengaja? Itu tidak apa-apa. Tidak menjadi dosa. Karena tidak disengaja. Ada lagi yang menanyakan dari laki-laki? Oke, siapa? Farhan. Apa yang menanyakan? Pak, kalau zikir di waktu kapan? Kalau zikir di waktu kapan? Baik, pertanyaan bagus. Pak, zikir di waktu kapan dilaksanakan? Zikir itu tidak ada waktunya. Zikir itu boleh kapan saja, di mana saja boleh. Ya. Zikir itu boleh dilaksanakan kapan saja. Sekalian sedang sekolah juga berzikir boleh. Yang tidak boleh itu sambil membuang air besar atau BAB. Jadi pertanyaannya tadi bagus, Pak, waktunya kapan boleh melaksanakan zikir? Jadi kapanpun boleh, asal jangankan pas buang air besar. Seperti itu. Masih semangat tidak? Masih semangat tidak? Masih. Kita bareng-bareng baca nazoman rukun sholat ya. Rukun sholat 17 semuanya. Dan pertama niat di dalam hatinya. 2 sempurna takbiratul ihramnya. 3 berdiri pada sholat fardunya.
Keempat, harus membaca Fatihahnya dengan tertib sesuai hukum tajwidnya. 5 ruku dengan ruku yang sempurna. 6 tumanina di dalam rukunya. Masya Allah, masih ingat ya? Jadi rukun sholat itu ada 17 awal. Kegiatan kelompok yang harus kalian dikerjakan secara bersama-sama. Silakan dibagi, perempuannya dibagi 2 kelompok, laki-lakinya dibagi 2 kelompok. Didiskusikan secara kelompok. Nah, setelah mendiskusikan permasalahan dan sumber data yang diperoleh, nah nanti satu orang yang mempresentasikan. Didiskusikan sama temannya, jangan bengong-bengong. Dibaca referensinya, yang menjadi permasalahannya apa. Waktu 5 menit lagi ya. Oke, sudah ya. Mempresentasikan hasil kerja kelompok, diskusi permasalahannya. Silakan. Silakan. Yang ini. Pengertian salat dari zikir. Salat adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang merupakan rukun Islam kedua. Secara bahasa, salat berarti doa. Secara istilah, salat adalah perangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat bukan hanya ritual formal, tetapi juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Zikir atau zikir berarti mengingatkan Allah. Zikir dapat dilakukan dengan menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, membaca kalimat-kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil, atau merenungkan kebersamaannya. Zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Tidak terikat waktu seperti salat. Oke, baik, tepuk tangan. Ya. Coba yang dari laki-laki, silakan. Makna salat dalam kehidupan sehari-hari. Salat memiliki makna yang sangat dalam berartinya. Penyebab perbuatan keji dan munkar seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 4 yang membaca apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu kitab Al-Quran dan kitabkanlah salat. Dah? Oke, tepuk tangan. Apa akan simpulkan dari kelompok yang perempuan? Jadi tadi menyampaikan pengertian sholat dan zikir. Jadi sholat itu adalah ibadah wajib bagi umat Islam yang merupakan rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang kedua. Secara bahasa sholat berarti doa, dan secara istilah adalah sholat serangkaian ucapan dan gerakan. Selanjutnya zikir yang tadi disampaikan oleh kelompok laki-laki, yaitu makna sholat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tadi membacakan arti dari surat apa tadi teh? Al-Ankabut ya? Al-Ankabut. Terus ada refleksi dulu, pertanyaan, pernyataan refleksi. Ini
tinggal jawab iya atau tidak ya. Nanti Bapak akan bagikan per kelompok. Nah, oke, sini. Ya, tinggal jawab iya atau tidak. Harus sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian bisa enggak menjelaskan pengertian zikir? Kalau bisa berarti iya. Kalau tidak berarti checklist tidak. Pernyataan refleksi nomor 1. Saya dapat menganalisis makna sholat dan zikir. Sudahkah kalian dapat menganalisis makna sholat dan zikir? Silakan jawab iya atau tidak. Nah, itu boleh dijawab di kertas, di checklist. Kalau yang lainnya boleh sesuai hati aja ya jawabnya. Karena kertasnya tidak cukup. Sudah? Saya dapat menjelaskan pengertian sholat dan zikir. Apakah kalian sudah bisa menjelaskan pengertian sholat dan zikir? Tadi Bapak nyampaikan sudah panjang lebar. Nah, kalian sudah bisa dapat menjelaskan belum? Sudah paham belum dengan pengertian sholat dan zikir? Sudah di checklist? Oke. Terima kasih. Kalau sudah, nanti hasil refleksinya silakan dikumpulkan lagi. Baik, terima kasih sudah mengisi lembaran pernyataan refleksi. Jadi kesimpulan untuk materi pembelajaran PAI ini menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sholat adalah ibadah wajib bagi umat Islam, dan zikir berarti mengingat Allah. Jadi dua materi itu, sholat dan zikir, itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Makna zikir dalam kehidupan sehari-hari menghadirkan Allah dalam hati, ketenangan jiwa, dan penguatan iman. Kalau kita bisa menghidupkan zikir, sholat dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kita akhiri dengan membaca doa. Selesai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.